Jadi di episode kali ini kita masih membahas seputar koleksi dari Papa. Ini ada apa nih kok kayaknya keris tapi ukurannya kecil, pendek ya. Nah, pendek. Oke. Apa nih? Keris apa nih? Boleh dijelasin Ini- namanya? Oke. Lihat ya. Oke, ini keris yang dinamakan keris Jalak Budo. Nah sebelum masuk kerisnya, ini kelewatan. Warangkanya nih gimana nih? Oke, warangka ini namanya warangka jenis sandang walikat. Kayak begini nih sandang walikat. Biasanya daerah Sandang walikat itu ya salah satu jenis warangka di selain ladrang atau gayaman. Kalau di Solo, kalau di Jogja itu Brangga, gayaman. Nah ini juga apa namanya model-model, salah satu model untuk warangka. Kayunya ini dari kayu terumbalu Jawa ini, bikinan Solo ini. Oke, terus kalau kerisnya jalak, ini jalak Budo. Kenapa disebut jalak Budo gitu ya? Dapur jalak Budo. Budo itu artinya kuno dalam bahasa Jawanya. Kuno itu Budo. Jadi sebenarnya kalau menurut para sesepuh lama perkerisan itu nggak ada hubungannya antara agama gitu. Tadi itu adalah Budo itu kuno. Nah kunonya apa? Dari sisi usianya diperkirakan ini sejaman dengan Candi Prambanan. Candi Prambanan itu kan abad ke-9 ya. Candi Borobudur juga abad 9. Itu kalau Prambanan kalau nggak salah dulu diresmikan itu tahun 870-an. Nah, ini seera dengan itu. Jadi disebut Jalak Budo, walaupun kalau di Prambanan itu kan agamanya Hindu. Ya kan? Kalau di Borobudur Buddha. Tapi apapun keris yang waktu itu ditemukan artefaknya kan ada dua, ini ada betok Budo sama jalak Budo. Nah terus itu jadi nama kayak dapur gitu. Nah tidak hanya diproduksi pada zaman abad 9, tapi pada zaman Singosari juga ada, zaman Majapahit juga bikin, kan, Mataram juga ada. Bahkan ya zaman sekarang jauh lebih banyak lagi gitu. Ya kan, diproses tadi gitu kan, diproses dikeluarkan gitu. Kerisnya sendiri bentuknya mirip Prambanan ya, Candi Prambanan. Iya ya, kalau dari sisi ini kan lincipnya ke atas kayak Candi Prambanan. Tapi ya ini betul lah jalan. Nah, memang apa namanya kayak dapur ini kayak jalak-jalak zaman setelah Budo itu kan juga ada dapur jalak banyak kan. Jalak dinding, jalak sumelang gandring, jalak sangu tumpeng, ya macam-macam. Ada jalak ngore. Nah kalau kayak begini jalak Budo. Nah ricikannya juga ada ini. Jadi ricikannya ada pijetan, tetap kan ini ada pijetan, gandiknya polos, ada pijetan, ada tikel alis, ada sogokan 2. Sudah gitu aja. Terus Ikannya apa tuh? Yang mana deh? Ini? Iya. Ini kan gonjo ya? Iya. Ya gonjonya nggak ada apa-apanya, cuma terus. Enggak, ini nggak ada apa grenengnya kan nggak ada. Ini karena haus, ini sangat haus. Ini temuan darat. Jadi memang sudah banyak korosinya, banyak korosinya. Ini terpendam di dalam tanah dan itu udah lama sekali sehingga sampai keropos. Pamornya pun juga tidak kelihatan ya ini. Kalau Kabudan itu tidak ada yang berpamor. Memang tidak ada yang berpamor. Jadi betok Budo, kalau betok Budo itu cuma gini doang, nggak ada sogokannya, nggak ada tikel alis, nggak ada ricikan sekali. Ya tua sekali. Ini sejaman. Dan biasanya keris-keris yang sepuh semacam begini ini sepuhnya keterlaluan, ini sepuh banget ini termasuk prototipe keris gitu kan, prototipe awal-awal gitu. Keris itu yang jadi tindih gitu. Nah maksudnya tindih itu adalah kalau menurut
nasaran dari para pemerhati Tosanaji zaman-zaman lama dulu ya, tahun 90-an, tahun 2000-an awal gitu. Kalau kita mau koleksi keris yang banyak, itu disarankan untuk punya minimal satu keris yang paling sepuh untuk digunakan sebagai tindih. Tindihnya apa? Begini, secara teori bahwa keris-keris itu kan benda logam. Benda logam kan ada menyimpan energi, ya kan? Energi. Nah, energinya itu kadang berlawanan antar Tosanaji yang dimiliki. Nah, ada yang negatif juga. Nah, ini adalah untuk meredam energi-energi yang negatif yang kita miliki dari benda-benda Tosanaji itu. Ya. Nah, kalau dari informasi Papa dari sesepuh keris zaman dulu ya tindih itu ya Jalak Budo sama betok Budo gitu loh. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah berubah lagi. Oh, bisa tindih pakai keris model lain gitu kan, pakai dapur yang berbeda, nggak harus tua. Tetapi kalau sesuai dengan pakem yang dulu yang Papa terima dari yang ngajarin Papa tentang keris ya harus Jalak Budo, harus minimal Singosari ke atas gitu kan, yang betul-betul nyari untuk yang otentik itu Papa ngetes sendiri apa ada orang juga yang membantu Papa buat ini tuh ya. Jalak Budo. Papa kan orangnya ahli nanggung itu, bukan ahli gitu kan. Artinya ya cuma inget-inget aja, tapi tidak berkecimpung terus-menerus di dalam bidang Tosanaji ya kan. Otomatis Papa itu punya kebetulan teman yang memang beliau itu sangat fokus dan memang kehidupan sehari-harinya bergelut dengan Tosanaji dan itu sudah puluhan tahun. Dia ahli, betul-betul ahli dan meneliti. Dan menelitinya itu dibersihkan, diputihkan, terus dicek pakai alat yang kayak tutup mikroskop itu. Di mikroskop itu kan ada alat itu dan untuk bisa melihat sampai puluhan kali kelebihan. Beliau itu melihat detailnya gitu. Terus pola bentuk besinya. Terus karakter korosinya. Nah, beliau udah cek gitu. Udah cek ini memang betul-betul otentik. Jadi memang dibantu. Di samping Papa juga secara feeling kan lihat ini silakan. Dan begini, keris-keris yang berkualitas mau zaman apapun ya, yang Papa punya, zaman Budo nih. Ini tuh sejaman dengan Candi Prambanan ya. Terus ada yang zaman Mataram Hindu. Ini juga Mataram Hindu sih. Mataram Hindu yang setelah ini. Terus Singosari, Kediri, Mojopahit itu memiliki pola garap ciri-ciri yang mirip kalau memang itu bikinan empu yang berkualitas. Garapnya kelihatan mana yang bikinan empu otentik yang memang berkualitas, empunya itu senior tinggi sama yang enggak, tapi itu jam terbang. Jadi dan belajarnya adalah dari langsung megang kerisnya. Oh ini loh model contoh. Jadi kalau cuma mendengar cerita ya cukup sulit bayangin kan, diceritain oh bentuknya kayak gini, tipikalnya begini, bayangin aja gitu kan, sambil pusing gitu. Tapi kalau ada barangnya, oh yang diceritakan ini modelnya ini ya modelnya. Jadi adik sama kakak beruntung alhamdulillah gitu, nggak perlu belajar kemana-mana. Itu yang di koleksi Papa dilihat aja, oh ini loh yang asli, oh ini loh yang bukan bikinan empu, oh hanya pengrajin, oh ini yang baru dilamakan, yang sepuh tapi diowai, ada gitu. Tinggal belajar aja, sudah ada contoh-contohnya gitu. Tapi yang memang oh ini kelas empu keraton itu mempunyai model ciri khas yang sama, garansi itu sama. Tapi kalau misalkan tidak pernah melihat gitu kan, kira-kira tok gitu ya. Susah juga sih. Nah, salah satu cirinya ya, khusus untuk Jalak Budo. Ini sebenarnya itu yang dimiliki beberapa kurator ya. Tapi ini untuk belajar lah kita. Bisa jadi Papa tidak akurat, tapi Papa sudah melihat beberapa contoh. Papa punya Jalak Budo tembakan, punya
baru dibikin tuh ada gitu. Nah, sehingga papa bisa membedakan. Nah, salah satunya adalah gini, lihat. Simpel aja. Lenggah wilah ke gonjol. Itu rapat sekali itu. Ini sangat rapat. Padahal ini sudah terkorosif ya, terkorosi dengan parah gitu kan. Tapi ini lenggah gonjol rapat sekali. Bilah sama gonjol ini kan pasangan nih. Itu rapat sekali ya. Walaupun ini brocel ya karena tapi yang masih utuh itu kelihatan betul-betul plat. Itu. Tapi ini pada dasarnya itu nempel apa? Nempel. Ini kan dilepas terus dipasang sendiri pada saat pembuatan pertama. Terus ada ini metoknya kalau ada itu tidak pakai kalau yang tadi itu kan cincinnya itu kan. Ini metoknya dari bahan yang sama. Biasanya harus pakai metok gitu. Kalau yang dulu itu pakai metok. Kecuali metoknya hilang. Apa namanya? Pesinya. Ini memang nempel. Ini memang nempel dan nempelnya coba dilihat. Ini sangat presisi sekali. Sangat presisi nempelnya dari bilah ke gonjo terus dari metok ke gonjo. Metok ini biasanya kalau yang sekarang ini dipakai untuk tombak gitu ya. Nah, ini biasanya jalak budo, kalau petok budo itu biasanya harusnya pakai metok. Kalau nggak ada metok gimana itu? Nggak tahu hasilnya apa enggak. Tapi kadang dibikin juga. Nah, terus ini garapannya itu tajam-tajam. Ini kan sudah coel-coel, tapi kalau nggak coel itu pasti sangat tajam. Tekuannya ini, kalau dia nekuk gitu, motong itu sangat tajam juga. Ini kan agak lebih utuh, sangat tajam. Terus sogokannya itu tidak lebar, sogokan ini itu lebih sempit gitu. Nah, itu salah satu cirinya. Terus dari apa nih gonjonya. Nah, gonjonya juga perutnya tebal. Ini wetengahnya tebal. Terus yang di sini tajam-tajam nih, ini sirah cecak. Ini tajam-tajam. Terus gulu meletnya, ini gulu melet yang tekung ini. Ya, itu agak dalam. Dan itu mengikuti sampai ke wilahnya mengikuti. Terus ini ya buntutnya ini ya. Buntut gonjonya ini kayak buntut orang mekrok ini. Iya. Oh, tak pikir ini emang karena korosi, tapi emang dibuat kayak gini. Apa gimana? Apa korosi? Kalau utuhnya ya kayak gini lah. Kalau utuh ya kayak yang baru-baru itu kan bentuknya bagus utuh gitu kan. Nah, ini kebetulan temuan. Kalau temuan kan memang apa namanya sudah nggak utuh. Kalau jalak budo. Kalau jalak budo ini yang tembakan sama yang ini tuh yang tembakan itu bikinnya juga sekeropos-keropos nih. Jadi emang sengaja dibuat. Sengaja, tapi tetap kelihatan. Jadi tapi yang tahu biasanya yang ahli-ahli. Yang tahu. Ya kan. Oh, papa aja ketembak. Yang satu kan keblondro itu beli itu. Tahu aja. Keblondro, tapi itu terus akhirnya papa udah belajar yang tembakan tuh model itu mirip sekali loh, Kak. Itu mirip sekali. Dan mereka menggunakannya apa? Menggunakannya ceritanya. Teman papa itu juga ada yang suka bereksperimen, nyoba. Memang dia nyoba gitu, nyoba bagaimana memproses dengan kimia. Dan ngobrol sama papa, lihat ini loh, wah prosesnya gini ya, susah ya modelnya kayak gini. Jadi modelnya itu ada yang dikasih cairan kimia, ada yang dikasih belerang, ada yang dikasih apa, terus dipendam. Dipendamnya bisa di tanah, bisa di bawah kandang sapi gitu kan, yang di situ ada air kencingnya di situ kan. Nah, itu kan menambah korosif. Terus ada yang dipendam memang di pinggir kali gitu kan. Model macam-macam. Ditemukan oleh penambang pasir gitu. Wah, seolah-olah temuan ya kan. Itu terjadi. Teman papa sendiri yang keblondro. Waduh, ini teman pasir, lihat sendiri. Ternyata setelah dicuci, setelah dicek ternyata baru jadi asik. Jadi yang senior pun kadang ya pemain senior ya kena juga. Oke, gitu ya. Ini tadi kita sudah membahas keris jalak budo yang notabene diperkirakan zaman abad 9 tadi. Oke, sekian dulu. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.